Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Anda berkemenangan sore hari ini. Sekalipun hujan tetapi tetap berangkat. Mungkin kalau orang lain ini enak-enaknya ke Mulan. Ya, adem-adem, ya enak di rumah. Tetapi Bapak Ibu Saudara mau hadir sore hari ini, mengalahkan setiap kedagingan kita, mengalahkan setiap kenyamanan kita untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ini sebuah kemenangan yang bisa kita raih. Sekalipun mungkin kecil, tetapi Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan. Amin. Olehnya mari kita sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau supaya sore hari ini kita bisa merasakan Tuhan dengan luar biasa. Kita bisa mengalami Tuhan dan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, sore hari ini kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan kedatangan kami tidak sia-sia. Kedatangan kami benar-benar berdampak di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Tuhan kami memperoleh kemenangan. Kemenangan atas setiap kenyamanan kami, kemenangan atas kedagingan kami, kemenangan atas setiap apapun yang berusaha menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang sediakan, bahkan Tuhan sudah siapkan berkat besar buat kami sore hari ini. Olehnya Tuhan, kami gak mau sia-siakan waktu kami. Kami gak mau biarkan waktu kami berjalan percuma. Tetapi kami mau menikmati Tuhan sore hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Haleluya Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu curahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Sekali lagi katakan, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami
katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu, kerinduan kami di hadapan Tuhan Yesus. kuasa Roh Kudus atas kami di tempat ini Tuhan. Genapi setiap firman atas kami Tuhan. Kami percaya
Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Amin. Sungguh berdoa ajaib buat kami Tuhan. Yang aku harungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harungkan. Hanya Kau yang layak ku harungkan. Hanya Kau yang layak ku harungkan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang senantiasa peduli atas hidup kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, karena Engkau Allah yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Mari beri yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Sebab Allah kita baik, Allah kita luar biasa. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Lagi Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah amin seperti Dia. Yang kuasa jiwa yang dahaga dan dirangkai dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Allah luar biasa. Penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang kuasa jiwa yang dahaga dan dirangkai dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Yang kuasa jiwa yang dahaga dan dirangkai dengan
bersukacita. Karena Tuhan Yesus itu selalu memberikan sukacita ke dalam hidup saya. Setiap pagi saya katakan, aku bersukacita hari ini. Aku mengalami damai sejahtera. Aku berkelimpahan. Setiap hari saya perkatakan demikian. Dan Tuhan nyatakan itu atas kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita puji Tuhan lebih lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati sukacita dari Tuhan. Supaya setiap hari ada sukacita di dalam hidup kita. Haleluya. Oh, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Tuhan penebusku. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Langit dan bumi memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus lebih lagi memuji Tuhan. Saat kita ada pujian, saat kita ada penyembahan, ada sungai sukacita yang mengalir dari dalam hidup kita. Dan setiap waktu Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Mungkin masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita, tapi percayalah
Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Asal kita percaya, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan sanggup membalikkan setiap keadaan kita yang mungkin saat ini terpuruk, yang mungkin saat ini seolah-olah sudah tidak ada harapan, yang mungkin saat ini mengalami jalan buntu. Namun saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau besar Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lagi katakan haleluya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kemenangan, buat damai sejahtera yang senantiasa Tuhan nyatakan, curahkan bagi kami semua. Dan saat ini kami siap untuk menerima didikan, ajaran, petunjuk dan arahan yang dari Tuhan sendiri. Dan Engkau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengan ini Tuhan kami sediakan seluruh kehidupan kami untuk kami dididik dan diajar oleh Tuhan sendiri. Maka Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, beracara di tengah-tengah kami semua. Terima kasih, tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Jagai dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan kasih setia dan tembok perapi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, bela anugerah Tuhan mengalir bagi kami.
Kami siap untuk menerima semua yang Tuhan sampaikan dan kami siap melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah buat kita bersama-sama untuk kita bisa belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, dan mari sama-sama kita akan sediakan seluruh hidup kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Mari kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-13, sebuah kisah yang cukup populer barangkali untuk kita semua tentang Abraham dan Lot. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-8, Kejadian pasal yang ke-13. Kita akan baca mulai ayat yang ke-6 maksud saya ya. Ayat yang ke-6 kita akan mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan simak baik-baik. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan Bapak Ibu Saudara, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Perpisahan antara Abram dan Lot, waktu itu namanya masih Abram, belum Abraham, jadi saya pakai kata Abram. Jadi pada waktu Abram dan Lot berpisah, kita bisa melihat kisahnya Bapak Ibu Saudara, gitu ya, bahwa pada waktu Abram dan Lot ini keluar dari Ur Kasdim, mereka tiba di wilayah negeri Kanaan, sudah sampai ke Kanaan. Jadi sebenarnya sudah ada semacam, dalam bahasa saya itu bibit benih atau embrio, bahwa nantinya Israel itu akan diberikan negeri yang limpah susu dan madu. Itu sudah ada benihnya sejak awal. Maka kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, berulang kali saya sampaikan, sebuah peristiwa dalam hidup kita, entah itu kapan, termasuk hari ini, titik di mana Anda ada hari ini, itu bukan sembarangan terjadi, katakan amin. Bukan kebetulan terjadi, katakan amin. Jadi di setiap momen, di setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pasti akan ada maksud dan tujuan Tuhan untuk masa yang akan datang. Abram dan Lot itu sudah sampai di Kanaan, tetapi Kanaan yang kondisi geografisnya masih sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Kanaan pada waktu akhirnya Yosua memimpin Israel masuk ke negeri Kanaan. Jadi sudah sejak awal sebenarnya Tuhan itu mengarahkan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam ya bahasanya semacam tindakan profetik yang secara tidak langsung dilakukan oleh Abraham, karena memang Abraham tidak serta-merta melakukannya, itu hanya karena arahan dan petunjuk Tuhan juga gitu ya. Nah, kembali ke soal Abram dan Lot, pada akhirnya mereka berpisah. Tadi kita melihat bahwa Lot itu melihat daerah yang sangat banyak air, lembah Yordan. Saya membayangkan, mendramatisir dalam pikiran saya bahwa itu daerah yang sangat subur Bapak Ibu Saudara. Daerah yang sangat hijau kalau boleh saya pakai istilah itu.
Karena di situ banyak airnya. Nah, kondisi Kanaan, kalau kita melihat dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, bisa tolong bantu ditayangkan. Kejadian 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, di negeri Kanaan itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Abraham sudah pernah tinggal di Kanaan itu. Jadi kisah ini sebenarnya sudah kisah di mana Abraham dan Lot itu sudah tinggal bersama, bukan sedang masuk gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, karena semakin hari semakin diberkati Tuhan, ayat sebelumnya di pasal 13 kita melihat Abraham itu jadi tambah kaya gitu loh Saudara. Lot juga jadi ikut kaya sehingga punya banyak ternak, banyak budak. Terjadilah pertengkaran di antara para gembala mereka. Lalu ayat yang kita baca tadi terjadi, pisahkanlah dirimu daripada kita ini sedulur, kita ini kerabat, bahasanya begitu kan tadi, daripada kita kerabat tapi berantem gara-gara gembalamu dan gembalaku, udahlah pisahkanlah dirimu dan seterusnya. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau negeri Kanaan adalah negeri yang sudah limpah susu dan madu sejak awal, tentulah tidak akan terjadi kelaparan. Kenapa? Negeri itu sudah limpah susu dan madunya. Nggak mungkin terjadi kelaparan, wong namanya berlimpah susu dan madu. Itu cara menelaah peristiwanya begitu kan Bapak Ibu Saudara. Kalau sebuah negeri sudah sangat limpah, berlimpah susu dan madu, nggak mungkin terjadi kelaparan. Tapi faktanya pada masa Abraham, negeri itu pernah mengalami yang namanya kelaparan, sehingga memaksa Abraham dan Lot pindah ke Mesir untuk pemeliharaan di sana. Saudara perhatikan peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu Saudara mungkin mengikuti alurnya. Pertama, Abraham sudah pernah di Kanaan, sebuah negeri yang pada akhirnya diberikan oleh Tuhan kepada Israel, negeri yang limpah susu dan madu. Kanaan sudah pernah diinjak oleh, dalam tanda kutip, benih umat Allah gitu ya. Karena pada akhirnya Abraham punya Ishak melahirkan dua anak melahirkan 12 suku Israel. Abraham pernah nginjak di Kanaan. Perhatikan peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. Pasal ini. Kanaan mengalami kelaparan yang membuat Abraham dan Lot harus ke Mesir untuk bisa hidup di sana. Peristiwa ini terjadi kapan, Saudara? Kejadian pasal-pasal terakhir. Gitu kan? Peristiwa ini terjadi lagi kan? Saudara bisa ingat enggak peristiwanya kapan? Yaitu pada saat Israel mengalami kekeringan. Kemudian peristiwa Yusuf harus pindah ke Mesir, dan itu yang menyebabkan seluruh Israel pindah ke Mesir dan dihidupi oleh Yusuf di sana. Peristiwanya, kejadiannya sama, negerinya sama. Kanaan dan Mesir. Kanaan dan Mesir. Kanaan sudah pernah dihinggapi dalam tanda kutip, ya toh, oleh Abraham. Lalu dilempar keluar. Lalu Tuhan kembalikan lagi mereka ke Mesir. Ke Kanaan, negeri yang limpah susu dan madu. Saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Satu peristiwa, entah kapan itu. Kalau yang jenengan sekarang ini sudah sepuh, barangkali mohon maaf gitu ya. Mungkin saya tidak tahu saudara ingat atau tidak, tapi mungkin ada satu peristiwa yang pernah Tuhan izinkan terjadi di masa lalu. Itu menjadi semacam profetik yang Tuhan akan lakukan di kemudian hari. Pada masa Abraham ini, mereka mengalami kelaparan, pindah ke Mesir. Sama dengan peristiwa nantinya Israel mengalami kelaparan, mereka harus pindah ke Mesir pada zaman Yusuf. Kanaan sudah pernah diinjak oleh Abraham sebagai pribadi yang akan melahirkan bangsa pilihan Allah. Kemudian dibawa ke Tuhan keluar dulu, sampai pada akhirnya dikembalikan lagi, masuk lagi ke Kanaan. Saudara catat ini baik-baik. Sebuah peristiwa tidak pernah terjadi secara kebetulan. Katakan sama-sama, bukan kebetulan. Jadi dimanapun saudara ngalami peristiwa itu, catat baik-baik. Ada satu masa di mana itu akan menjadi semacam
sesuatu yang diingatkan Tuhan atau sesuatu yang akan Tuhan bawa kita ke suasana atau ke situasi atau ke peristiwa yang sama di kemudian hari. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu hari ini, percayalah itu bukan kebetulan, maka persiapkan diri kita. Maka jangan pernah melihat segala sesuatu dari sudut pandang manusia. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang ilahi. Katakan sama-sama sudut pandang ilahi. Karena Tuhan pasti punya rencana untuk masa yang akan datang. Saya ulang ya, Abraham sudah masuk Kanaan. Nanti umat Allah masuk Kanaan lagi. Abraham mengalami kelaparan harus pindah ke Mesir. Dan besok diulang lagi. Israel mengalami kelaparan harus pindah ke Mesir. Kok ya Mesir? Kok bukan negara yang lain? Ya itulah Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah kembali ke soal ini tadi. Kanaan bukan negeri yang waktu itu sudah berlimpah susu dan madu. Belum, catat baik-baik. Pada masa Abraham, negeri ini belum limpah susu dan madu, belum. Negeri yang kering, kalau boleh saya pakai istilah itu. Negeri yang ya tidak tahu kondisinya kenapa, tetapi faktanya Alkitab menulis dengan jelas, pernah mengalami kelaparan. Mosok seluruh negeri bisa mengalami kelaparan kalau bukan negeri yang memang benar-benar tidak terlalu subur, ya tidak mungkin juga Bapak Ibu Saudara. Jadi seluruh wilayah itu belum limpah susu dan madu, mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, sehingga memaksa Abram pernah pindah ke Mesir untuk bisa hidup di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, soal perpisahan tadi bahwa Abram akhirnya menempati Kanaan kan, gitu kan, tetap tinggal di daerah itu, daerah yang pada masa itu belum terlalu subur, bahasa Alkitabnya belum melimpah susu dan madu. Lot akhirnya pindah ke lembah Yordan yang dilihatnya hijau, penuh dengan air, banyak airnya. Jadi singkat bahasa saya, Lot memilih daerah yang sangat subur gitu, katakanlah saja begitu. Dan Abraham tetap tinggal di Kanaan yang pernah mengalami masa kekeringan ini. Gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa yang tadi saya sampaikan bahwa untuk masuk pada masa kelimpahan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, yang pertama kita mesti melihat ada satu titik di mana Tuhan telah persiapkan untuk masa yang akan datang. Tuhan telah persiapkan ada satu titik di mana itu sebagai langkah persiapan untuk masuk dalam masa yang akan datang. Dalam konteks yang kita baca ini, daerah itu masih kering pada awalnya. Tapi itu akan berubah, memang nggak tahu kapan gitu kan. Maksudnya pada bayangan Abraham kan tidak akan pernah terbayang bahwa negeri itu akan berubah. Gitu. Dan itu negeri yang pada akhirnya dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada umat. Negeri yang limpah susu dan madu. Itu tidak pernah terbayangkan. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi hari ini, kalau kita ngalami sesuatu, belajar melihatnya dari kacamata Tuhan. Itu yang pertama. Jadi lihat segala sesuatu, semua peristiwa dari sudut dan kacamata Tuhan. Maka itu akan menjadi sebuah masa di mana kita akan mengalami kelimpahan. Catatannya jelas sekali Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Bahwa pasal 12 itu masa di mana pernah mengalami kelaparan. Yang kita baca di pasal yang ke-13 berbicara mereka sudah berubah jadi kaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika peristiwa itu terjadi, mereka tidak menganggapnya sebagai suatu peristiwa yang menyedihkan. Tetapi satu titik, satu langkah baru yang Tuhan sedang sediakan untuk pada akhirnya mereka bisa menikmati masa kelimpahan. Catatannya jelas sekali. Pasal 12 mengalami kekeringan, pasal 13 disebutkan Abraham jadi kaya raya. Negerinya tidak berubah pada masa itu. Belum mengalami perubahan secara geografis. Tetapi berkat Tuhan sudah dicurahkan kepada mereka. Dalam konteks Abraham dan Lot, maksud saya mereka itu adalah itu. Kalau kita kemudian pisahkan itu dari sisi Abraham dan Lot dan kita fokus kepada Abraham, maka Tuhan memberkati Abraham
dengan luar biasa. Di negeri yang kering, tetapi mereka bisa bertambah jadi kaya. Saya tidak menegaskan soal kekayaannya yang harus dikejar, tidak. Tetapi perhatikan baik-baik. Tadi yang pertama kita sudah belajar, percayalah satu titik di mana Anda mengalami sesuatu, entah kapan, gitu ya. Ya anggap saja mulai hari ini dan seterusnya ke depan. Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apalagi itu peristiwa yang besar terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, catat baik-baik itu sebagai satu step, sebagai satu langkah, di mana kita akan mengalami masa yang lebih luar biasa lagi di masa yang akan datang. Sekali lagi, negeri itu pernah kering, berubah jadi negeri limpah susu dan madu. Jadi step itu, langkah yang luar biasa. Akan berubah pada masa dan ketetapan Tuhan. Pada waktu dan ketetapan Tuhan. Akan berubah. Jadi percayalah. Maka jalani terus. Setiap apa yang hari ini Tuhan boleh izinkan terjadi, jalani terus dengan penuh pengucapan syukur. Tadi Ibu Gembala sudah menyinggung soal bagaimana kita perkatakan. Beberapa waktu yang lalu itu sudah kita pelajari. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau diperkatakan, digemakan, akan berbuah pada akhirnya. Walaupun langkahnya pada waktu itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi akan berubah di masa yang akan datang, entah kapan. Tapi percayalah, itu pasti terjadi, katakan amin. Jadi tetap perkatakan hal yang membangun, hal yang positif, hal yang firman Allah, hal yang ilahi, perkatakan. Ini bukan soal bicara, apa ya Bapak, sebentar. Bukan, ada dalam bayangan pikiran saya, susah ngomongnya, saudara. Jadi memperkatakan hal demikian bukanlah unsur pemaksaan. Ya kita juga harus lihat sih, gitu ya. Apa yang kita perkatakan itu sesuatu yang benar dari firman, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sesuatu seperti dalam peribahasa pungguk merindukan bulan, ya betul ya. Peribahasanya begitu ya. Sesuatu yang seolah-olah terlalu jauh berangan-angan. Bukan yang begitu. Bukan yang begitu. Alkitab hampir selalu mengajarkan, hampir selalu itu karena tidak semuanya sama persis. Tapi hampir semua peristiwa-peristiwa itu diajarkan soal profetik, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita juga belajar untuk perkatakan terus. Sekarang memang mungkin tidak berubah. Pada masa Abraham juga tidak berubah. Itu berubah nanti pada keturunannya yang kesekian. Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Esau dan Yakub, Esau dan Yakubnya akhirnya melahirkan 12 suku. Tapi itu masih terus berlangsung, belum sampai ke Kanaannya. Mereka masih harus diperbudak di Mesir 400-an tahun, 400-an lebih tahun di situ. Baru keluar, itu pun masih berputar di padang gurun 40 tahun. Baru masuk ke negeri Kanaan yang sudah berubah limpah susu dan madu. Kalau saya mungkin boleh pakai, hampir mungkin 1000 tahun berikutnya. Saya tidak tahu penanggalannya. Tapi bayangkan di Mesir sudah 400 sekian puluh tahun diperbudaknya. Lah dari Ishak lahir Yakub, ya dari Abraham lahir Ishak, lahir Esau, Yakub lahir 12 anak berubah menjadi bangsa yang besar, yang kemudian harus dibuang ke Mesir, itu butuh berapa tahun? Ratus tahun. Diperbudaknya 400-an tahun lebih. Baru masuk. Kalau boleh saya sebut, perubahan itu butuh ratusan tahun. Kalau saya boleh pakai istilah itu. Dari Abraham, pasal 12-13 ini. Sampai pada akhirnya Israel masuk negeri Kanaan yang sudah diubah limpah susu dan madu. Butuh ratusan tahun memang dalam konteks cerita itu. Tapi kita percaya setiap perkataan, setiap firman, setiap hal baik, hal yang indah yang Tuhan izinkan, kita perkatakan, itu akan merubah kondisi dan keadaan yang ada. Katakan amin. Katakan amin. Merubah kondisi dan keadaan yang ada. Percayalah Bapak Ibu Saudara.
Ini bukan sesuatu yang berangan-angan terlalu tinggi, tidak. Gitu ya. Tetapi ini sesuatu yang memang Tuhan kehendaki untuk kita perkatakan. Apalagi kalau memang itu sudah ditaruh Tuhan di hati kita, perkatakan dengan yakin, perkatakan dengan iman, akan berubah pada waktunya. Negeri yang tanpa air, negeri yang pernah mengalami kekeringan, berubah menjadi negeri yang limpah susu dan madu. Kalau saya boleh menyebutkannya, sejak Israel menempati negeri Kanaan yang sudah limpah susu dan madu pada waktu itu. Kapan itu berlangsung? Negeri itu limpah susu dan madu. Kalau saya boleh ngomong, ya sampai dengan hari ini. Ada satu lembah namanya lembah Megiddo. Lembah Megiddo hari ini yang ada di Israel. Itu kira-kira tahun 2007, itu sangat kering Bapak Ibu Saudara. Sangat kering. Nanti kalau memang, dulu saya sudah pernah sampaikan sih soalnya di sini, tapi sudah sangat lama sekali. Saya mencoba mencari file itu di internet karena tidak saya simpan di laptop. Di internet saya sudah lupa nama, alamat surelnya itu saya lupa, jadi saya nggak bisa ketemukan lagi. Tapi itu ada datanya, jadi foto itu jelas. Lembah Megiddo yang nanti di akhir zaman itu akan menjadi tempat peperangan antara pasukan Allah dan pasukan setan. Terjadi peperangan yang besar yang dalam catatan kalau tidak salah kitab Daniel itu darah itu akan setinggi kekang kuda. Saking peperangan itu sangat besar di sana. Pertumpahan darah banyak terjadi. Bahasa Alkitabnya begitu, darah itu menggenang di lembah Megiddo itu setinggi kekang kuda. Kuda itu kalau kudanya bukan kudanya orang pancot ya. Saudara tahu pancot kan? Ya itu kasihan. Piknik mas sekali-kali saudara. Kepancot. Tangmangu. Nah itu pancot itu salah satu tempat di Tawangmangu sana saudara. Itu banyak banyak peternak kuda yang kalau saudara ke Tawangmangu banyak kuda lah itu kebanyakan orang pancot yang punya. Nah kudanya orang pancot itu enggak setinggi kuda-kuda yang disebutkan dalam Alkitab. Nah kekang maksudnya talinya kuda itu ya yang ada di kepala itu kalau orang pancot sana ya kudanya paling begini saudara. Tapi kalau kuda yang dituliskan dalam Alkitab tingginya bisa begini, megang kekang kudanya itu bisa begini. Genangan darah dalam konteks peperangan terakhir yang dicatat dalam kitab Wahyu itu bisa setinggi itu kekang kuda. Jadi kita kira segini itu genangan darahnya. Terjadi di mana? Lembah Megiddo. Gitu loh maksudnya begitu. Tapi hari ini, 2007 itu kering sekali, sangat kering, fotonya ada. Ya nanti kalau ketemu tadi makanya saya janjikan kalau ketemu saya akan sampaikan. Tapi kemudian ada beberapa anak Tuhan melakukan sebuah tindakan profetik di situ Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu tujuannya mereka berdoa itu kenapa. Pengen merubah lembah itu menjadi subur gitu ya. Saya tidak tahu tujuannya, tetapi yang jelas ada anak-anak Tuhan yang melakukan tindakan profetik di sana dengan berdoa keliling. Kelilingnya pun nggak kayak kita begitu benar-benar ngubungi pendopo gitu kan saudara, mengelilingi lokasi geografisnya. Enggak, mereka hanya profetik aja, mereka berputar-putar sambil bergandengan tangan di tempat ya itu saja gitu ya. Tidak benar-benar mengelilingi wilayah Megiddo enggak gitu kan. Cuma di situ aja. Terus berapa tahun kemudian saya lupa karena memang itu ada fotonya. Tempat itu jadi dari sudut pandang foto yang sama, angle yang sama itu sudah terlihat tempat itu menjadi sangat hijau. Tadinya kering, kerontang. Tapi itu kemudian beberapa tahun berikutnya berubah menjadi sangat hijau, lembah Megiddo. Jadi lembah Megiddo hari ini jadi tempat yang sangat hijau. Apa yang mau saya sampaikan adalah begini loh Bapak Saudara. Setiap tindakan kita yang kita lakukan dengan iman, yakin, percaya, merubah keadaan. Katakan amin. Merubah keadaan. Katakan amin. Jadi lakukan tindakan itu. Yakin, percaya, terjadi. Lakukan itu. Seolah-olah memang mustahil. Seolah-olah seperti apa sih gitu kan saudara. Tapi kalau kita mau belajar percaya sungguh-sungguh, itu pasti terjadi, katakan amin. Pasti terjadi, tinggal kita memperkatakannya. Jadi
kondisi ini berubah. Ya kalau dalam catatan ini bisa butuh waktu sangat panjang. Tetapi seperti yang tadi contoh yang saya berikan, itu butuh beberapa tahun kemudian berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, asal kita tetap menjaga diri kita. Nah ini yang berikutnya pada akhirnya. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia adalah orang yang tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan secara baik. Ketika Abraham menjaga hubungannya dengan Tuhan secara baik, tertitik dari mana sih hubungan itu? Pada waktu dia sudah pisah sama Lot, Lot itu tinggal dekat Sodom tadi bagian ayat terakhir yang kita baca, dan itu merubah kondisi keadaan keluarga Lot, sehingga kemudian Tuhan ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Yang dikasih tahu siapa? Abraham. Bukan Lot, padahal itu adalah wilayah di mana Lot yang akan mengalami. Kenapa Tuhan nggak ngomong aja langsung kepada Lot? Kan Lot yang akan diselamatkan. Kenapa Tuhan mampirnya justru ke Abraham? Ngomongnya ke Abraham. Itu bukti kedekatan Abraham dengan Tuhan. Maka Tuhan bahasa manusianya curhatnya sama si Abraham. Aku tuh mau memusnahkan Sodom Gomora. Gimana ya? Makanya terjadi tawar-menawar itu kan dengan Abraham. Tuhan dengan Abraham tawar-menawar. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan mosok ya mau dibinasakan kalau dari sana ada 50 orang. Oke lah kalau ada 50 enggak jadi. Sampai turun 10 orang terakhir. Mosok Tuhan kalau ada 10 orang tetap mau dibinasain. Oke lah enggak usah kalau memang ada 10. Tapi faktanya memang tidak ada 10. Hanya Lot sekeluarga saja yang tetap takut akan Tuhan. Akhirnya keputusan Tuhan tetap dijalankan, dibinasakanlah Sodom dan Gomora itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa Abraham dekat sama Tuhan ya itu. Tuhan ngomongnya sama Abraham bukan sama Lot. Jadi dengan demikian saya menyampaikan bahwa menjaga kedekatan dengan Tuhan itu juga penting untuk melakukan tindakan profetik. Jadi begini maksud saya. Ya, saya tetap percaya bahwa setiap tindakan-tindakan yang dikerjakan dengan iman itu pasti akan mendatangkan hasil. Yang sepakat katakan haleluya. Pasti mendatangkan hasil. Cuma ya pasti akan jauh beda hasilnya. Misal, ini hanya dalam contoh saja. Misal ada orang yang masih simpan dendam, sakit hati, masih sombong, masih iri, gitu kan, dosa masih jalan terus. Hidup sucinya cuma hari Minggu, gitu kan. Pas ke gereja itu tidak melakukan dosa, pulang gereja melakukan dosa lagi. Melakukan tindakan profetik nih, melakukan tindakan iman nih, memperkatakan terus-menerus kebenaran firman nih. Sama dengan yang dilakukan orang yang sebelah sini, tapi hidupnya beda. Hidup yang di sini lebih menjaga hidupnya, walaupun saya tidak mengatakan dia tidak berdosa sama sekali, tetapi setidaknya dia tetap menjaga dirinya supaya terhindar dari segala dosa. Dia buang semua kesombongan, dia buang iri hati, dia hancurkan semua dosa, dia tanggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Walaupun mungkin masih bisa saja mungkin jatuh dalam dosa juga, gitu kan. Tapi dia mencoba untuk menghilangkan semuanya itu. Lalu memperkatakan Mazmur 23, katakan saja begitu. Sama-sama memperkatakannya. Sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Sama-sama melakukan tindakan profetik. Hasilnya, menurut saudara bagaimana? Menurut saya, ya tetap beda yang menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan dibandingkan dengan mereka yang cuek-cuek aja dengan hidup dosanya. Tetap ada hasil menurut saya. Tapi akan jauh lebih berbeda hasilnya kalau orang itu hidup menjaga kedekatan dengan Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan juga nggak mungkin Bapak Ibu Saudara tetap akan jalan dosa terus. Pasti akan, ya walaupun pelan-pelan barangkali berproses, tetapi pasti bahwa dia akan meninggalkan dosa karena dia dekat dengan Tuhan. Menjaga dirinya tidak berdosa kepada Tuhan, sekalipun mungkin masih jatuh. Tapi ada upaya meninggalkan dosa, ada upaya menjaga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti hasil profetiknya berbeda, Bapak Ibu Saudara.
Maka itulah yang perlu kita renungkan. Abraham ya tidak serta-merta melakukan tindakan profetik seperti yang saya ceritakan tadi misalnya begitu. Tetapi karena dia menjaga kedekatannya dengan Tuhan, itu akan mengubah kondisi dan keadaan. Mengubah situasi, mengubah atmosfer, kalau saya boleh sebut pakai istilah itu. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat setiap tindakan-tindakan profetik kita juga menghasilkan satu hasil yang berbeda dibanding kalau kita cuek saja. Bapak Ibu Saudara perhatikan itu baik-baik. Hidup Abraham kita tahu bersama. Sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai janji itu dia harus terima ketika dia umur 100 tahun pun dia tetap masih percaya sama Tuhan. Catatan Ibrani kalau tidak salah mengatakan, walaupun Abraham tidak punya dasar untuk percaya. Dasarnya apa dia percaya janji Tuhan? Umurnya sudah 100 tahun. Dan Sarah sudah tertutup kandungannya. Mau percaya dari mana janji Tuhan? Enggak ada dasar untuk percaya dan berharap. Tapi Alkitab menulis dengan jelas, Abraham tetap percaya dan berharap kepada janji Tuhan. Dan itu terjadi. Jadi kedekatan dengan Tuhan akan membuahkan hasil yang berbeda. Sama-sama melakukan tindakan iman, sama-sama melakukan tindakan profetik, tapi orang yang tidak menjaga kedekatannya dengan Tuhan, dengan orang yang menjaga kedekatannya dengan Tuhan, akan memiliki hasil yang berbeda. Saya merasa begini, mohon maaf kalau saya salah nantinya. Tapi saya merasa begini Bapak Ibu Saudara, tahun ini dan ke depan, perjalanan tahun ke depan, orang-orang yang tidak berubah setelah mendengar nasihat firman Tuhan, itu pasti akan dibuat Tuhan. Orang-orang yang tidak mau berubah setelah mendengar nasihat firman Tuhan, ada satu titik Tuhan buat mereka seperti yang Kejadian pasal 12 terjadi. Maksudnya bukan wilayahnya ya, tapi masa dia akan dikeringkan sama Tuhan. Sampai dia akan mengakui kedahsyatan kebesaran Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kemudian dia akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang tidak mau bertobat setelah dengar nasihat firman Tuhan. Tapi ini saya hanya merasa ya. Jadi jangan dipakai patokan dulu. Pak Erik sudah menubuatkan. Enggak, saya enggak ngomong nubuatan. Saya cuma merasa nantinya perjalanan ke depan ini, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke depan. Orang yang tidak mau berubah setelah mendengar nasihat firman Tuhan akan dikeringkan sama Tuhan. Itu cuma dalam rasa saya sih. Saya berharap sih tidak sedemikian kondisinya gitu. Saya berdoanya tidak sebegitu. Karena saya tahu orang-orang yang dikeringkan itu pasti akan nggak siap gitu loh saudara. Waktu ngalami itu. Tapi ya terserah Tuhan. Tuhan yang punya kehendak dan punya kedaulatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama melakukan tindakan profetik misalnya, dibandingkan orang yang cuek dengan hidupnya, tetap aja jalankan seperti yang dia inginkan, dibandingkan dengan orang yang benar-benar mulai jaga hidupnya, dekat sama Tuhan, itu punya hasil yang berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Kasih tahu kanan kiri, katakan hasilnya pasti beda. Yang ketiga, karena kedekatan inilah, pasal 12 menyebutkan tanah itu pernah mengalami kekeringan. Mereka harus pindah ke Mesir supaya mereka bisa hidup. Tapi pasal 13 di ayat sebelumnya dari yang kita baca, karena kita tidak baca tadi, disebutkan bahwa Abraham begitu kaya. Di tanah yang kering, Abraham bisa kaya. Di tanah yang pernah mengalami kekeringan dan tidak menghasilkan apapun, Abraham bisa tetap jadi orang yang kaya. Hampir sama kisahnya, mirip kisahnya dengan kondisi pada waktu Israel ada di Mesir pada zaman Yusuf, bahwa semua mengalami tulah. Goshen yang menjadi tempat Israel berada tidak mengalami, walau tidak berarti 10 tulahnya tidak semuanya tidak mengalami. Ada beberapa tulah yang Goshen juga mengalami gitu ya. Tapi seperti
Tanah itu seperti dipisahkan oleh Tuhan. Yang lainnya mengalami penderitaan, tanah itu dibiarkan Tuhan mengalami perlindungan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan telah berkata, setidaknya dari Mazmur 91, Tuhan melindungi, menjagai, mengcover umatnya dengan sungguh-sungguh. Maka di tanah yang sepertinya mungkin kering, Tuhan tetap bisa turunkan berkat buat saudara dan saya, katakan amin. Nah, iman inilah yang perlu kita bangun Bapak Ibu Saudara untuk memasuki atau menikmati yang namanya masa kelimpahan. Mungkin kering, mungkin tidak menghasilkan, tapi tetaplah percaya dalam kondisi yang kering itu kita tetap menikmati berkat Tuhan, katakan amin. Ini bukan sekedar janji manis, ini bukan sekedar omongan-omongan yang ya supaya kita ayem. Tidak, itu bukti. Kalau kita percaya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita, di saat kering pun kita tetap menikmati kesegaran dari Tuhan. Amin. Di saat tidak mungkin sekalipun, Tuhan bisa tetap lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Asal kita percaya. Dalam konteks yang kita bahas, tetap menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Tanahnya kering, ya, tapi Abraham ternyata bisa jadi kaya di situ. Tanahnya kering, ya, tapi Abraham bisa punya banyak domba dan budak pada waktu itu. Abraham terkenal sebagai tokoh, apa ya Bapak Ibu Saudara saya menyebutnya. Jadi waktu itu di bangsa-bangsa yang hidup di sekitar Abraham pada waktu itu, karena peristiwanya Abraham pernah menyelamatkan Lot itu saudara. Bapak Ibu Saudara bisa lihat judul Alkitab di pasal 14 saja. Abraham mengalahkan raja-raja di timur untuk menolong Lot. Peristiwa ini membuat Abraham itu terkenal sebagai apa ya, semacam kayak pemimpin pasukan apalah gitu loh. Saya tidak sulit untuk membahasakannya. Orang-orang pada bangsa-bangsa pada waktu itu gara-gara Abraham pernah mengalahkan bangsa-bangsa itu untuk demi menolong Lot, jadi terkenal kehebatannya. Makanya kemanapun Abraham pergi, orang jadi segan, siapa nama Abraham? Wih, langsung takut. Kenapa begitu? Saudara tahu dengan persis, Abraham itu bukan orang yang dipanggil keluar untuk berperang. Kalau saya boleh bukan mendramatisir, saya membayangkan dalam film Abraham yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara itu ya. Saya membayangkan kisah itu, Abraham itu benar-benar nggak punya kemampuan untuk berperang. Ketika dia didatangi oleh sepasukan dari bangsa mana itu waktu itu di film itu, Abraham itu nggak bisa memainkan pedang, nggak bisa melawan dirinya mempertahankan dirinya sendiri dan keluarganya itu susah. Apalagi perjalanan Abraham bersama dengan Ishak menuju ke Bukit Moria itu. Sempat didatangi oleh pasukan tertentu. Tapi begitu pasukan itu tahu ini siapa? Abraham. Mereka pergi dengan sendiri. Tapi sempat Abraham itu seperti kayak si Ishak mau direbut oleh, dalam film itu ya, Ishak itu mau diambil oleh si prajurit itu, gitu ya. Dan Abraham tidak bisa melawan, yang memang karena tidak punya kemampuan berperang sama sekali, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kehebatan Abraham mengalahkan raja-raja itu demi menolong Lot, menyebabkan itu sangat memberkati hidup Abraham. Maksud saya, yang mau saya sampaikan begini, tidak hanya soal kekayaan gitu saudara. Dalam konteks Abraham juga begitu kan. Bukan soal dia berubah jadi kaya, tidak. Tapi bagaimana Tuhan kemudian menyertai langkah-langkah Abraham di saat-saat tertentu, di mana itu situasi yang buat Abraham juga nggak bisa. Aku bukan seorang prajurit, aku punya banyak budak, tapi mereka juga bukan prajurit, bukan pasukan.
Karena Abraham tidak membentuk sebuah kerajaan yang berpasukan, yang berkemampuan perang. Tidak. Dia hanya seseorang yang sedang menjalani kehendak Tuhan untuk keluar dari keluarganya, dibawa ke negeri yang masih belum subur pada waktu itu. Ke suatu negeri yang perjalanannya pun tidak tahu sampai berapa lama. Hanya seorang ayah, seorang kepala keluarga bersama dengan istri dan kekayaannya untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain, hingga pada akhirnya mereka berhenti di wilayah Kanaan itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan seseorang yang ingin sedang membangun sebuah kerajaan sehingga memiliki pasukan, tidak. Tapi ketika dia tetap dekat sama Tuhan, menjaga kedekatan itu di tanah kering, dia bisa kaya. Di situasi-situasi tertentu, Tuhan tetap memberikan pertolongannya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjaga kedekatan kita dengan Tuhan, walau mungkin situasi suasananya tidak mendukung sama sekali, tapi Tuhan tetap akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk menikmati masa kelimpahan itu. Yang sepakat katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di awal saya sudah sebutkan, kelimpahan yang Tuhan janjikan kepada kita bukanlah soal kekayaan saja. Sekalipun itu akan include di dalamnya. Menjadi bagian yang pasti akan Tuhan kerjakan. Asal kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu pasti akan ditambahkan. Tetapi kelimpahan yang Tuhan janjikan juga seperti yang Abraham alami. Ketika dia menghadapi kesulitan bukan soal makanan atau soal kekayaan, dia menghadapi situasi yang dia sendiri secara kemampuan manusiawinya tidak bisa untuk melawannya. Tuhan berikan kemampuan di situ. Entah dengan caranya, Tuhan sendiri jelas, bukan dengan cara Abraham. Tetapi yang saya tegaskan adalah, kalau kita menjaga kedekatan kita dengan Tuhan, di situasi kayak apapun, Tuhan pasti memampukan saudara dan saya untuk melewatinya. Sehingga yang Tuhan janjikan untuk kita menikmati masa kelimpahan, itu terjadi. Katakan kepada kanan kiri, bilang begini, jaga kedekatan kita dengan Tuhan. Yang sepakat katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasinya mungkin kering, situasinya mungkin mengancam. Tapi kalau kita mau tetap jaga kedekatan kita dengan Tuhan, kelimpahan tetap akan menjadi bagian hidup kita. Sampai kapan? Ya sampai selesai semuanya. Selesai semuanya bisa bicara dua hal, kita pulang duluan atau Tuhan datang kali yang kedua. Kapan kita akan menikmati kelimpahan itu? Sampai semuanya selesai. Seperti yang Tuhan inginkan. Tapi percayalah, kalau kita jaga kedekatan kita dengan Tuhan, tanah kering pun tetap kita bisa menikmati berkat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang hari ini mungkin sedang mengalami bahasanya masa kekeringan, entah itu karena faktor apapun saya tidak tahu. Ayo tetap jaga kedekatan sama Tuhan. Jangan malah justru, ya maaf bicara ya Bapak Ibu Saudara, jangan justru kita mengejar dunianya. Kan memang firman-Nya carilah dulu kerajaan Allah. Nah, tadi di depan saya singgung lagi. Saya di depan sudah sampaikan. Kadang sebuah peristiwa terjadi itu akan membuat kita akan ngerti di masa yang akan datang Tuhan mau lakukan ini dan itu. Jadi kalau hari ini kita mungkin memang diizinkan Tuhan mungkin mengalami kekeringan. Jangan-jangan juga Tuhan sedang ngomong, nak kamu udah terlalu sibuk. Itu tak ambil dulu sementara supaya kamu sadar, aku kangen sama kamu. Waktunya kita dekat sama Tuhan. Amin. Waktunya kita dekat sama Tuhan. Lah masuk enggak kerja Pak? Kalau Tuhan sedang singkirkan pekerjaan itu dari hidup kita, itu waktunya kita dekat sama Tuhan. Ada orang yang ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan secara penuh waktu, dari masa, dari keadaan di mana dia sangat kaya, sangat saya bilang kaya itu karena gajinya sudah sangat banyak lah.
tiba-tiba dia tinggalkan dengan begitu rupa tanpa ada pekerjaan berikutnya yang sudah menanti dia. Karena dia ambil keputusan berdasarkan panggilan Tuhan tentu saja untuk mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan secara penuh waktu. Apa yang terjadi? Tetap jadi orang kaya gitu dengan gaji segitu? Enggak, wong namanya dia udah enggak kerja, saudara. Ya gajinya 0 rupiah. Makan hidup dari sisa tabungan yang dia punya. Ngalami kering. Ngalami karena Tuhan memang pasti akan izinkan ngalami. Untuk ngajar dia bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayai Matius 6 ayat 33. Diajar, dididik Tuhan untuk percaya sampai ke arah itu, sampai ke titik itu. Jadi dia dibilang sukses. Secara materi tidak akan pernah dibilang sukses. Karena dia jadi tambah miskin. Hanya karena ambil keputusan sesuai dengan panggilannya untuk jadi hamba Tuhan secara penuh waktu. Tapi pada akhirnya, hari ini, orang tersebut hidupnya luar biasa diberkati Tuhan. Kalau boleh dibilang nominalnya, kekayaannya hari ini melebihi kekayaannya pada waktu dia masih kerja di posisi tertentu. Tapi pada masa-masa dia kering, apa yang dia lakukan? Kerjanya cuma baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Berdoa, 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 baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Jadi sekali lagi, itu cuma feeling, tapi saya merasa kayaknya persentasenya agak besar itu terjadi. Bahwa kalau ada seseorang yang tidak bertobat setelah mendengar nasihat firman Tuhan, untuk masa-masa yang akan datang ini akan dikeringkan Tuhan. Loh Pak, janjinya kan menikmati kelimpahan. Saudara ingat baik-baik, kelimpahan itu harus melewati padang gurun 40 tahun kan. Kelimpahan itu pernah juga mengalami masa kekeringan. Kelimpahan itu masuk dengan tidak membawa apa-apa. Abraham keluar dan masuk Kanaan itu tidak dengan kekayaan yang begitu rupa, tidak. Ingat baik-baik, kelimpahan yang Tuhan janjikan tidak berarti begitu masuk langsung, tidak. Prosesnya Bapak Ibu Saudara juga harus pahami. Proses itu sangat tidak menyenangkan. Belum lagi kalau dicungkil, bahasa kemarin yang di Alkitab kan dibinasakan generasi 20 tahun ke atas. Dalam konteks kita mungkin harus sesuatu yang disingkirkan dari hidup kita agar menjadi kondisi yang siap masuk pada masa kelimpahan. Itu juga tidak menyenangkan kan saudara. Tidak menyenangkan. Saudara bisa bayangkan anak-anak yang kehilangan keluarganya selama di padang gurun karena dibinasakan Tuhan. Mereka masuk sudah tanpa keluarga yang utuh. Gitu kan? Mereka sudah masuk tanpa keluarga yang utuh. Satu kondisi dan keadaan yang mungkin menjadi sebuah perenungan. Aduh coba, misalnya bapak ibuku masih ada menikmati negeri yang limpah susu dan madu. Akan sangat menyenangkan dan membahagiakan. Barangkali begitu. Tapi itu ternyata tidak bisa mereka nikmati. Karena memang Tuhan singkirkan itu dari hidup seseorang. Dalam konteks orang Israel. Dalam konteks hidup kita barangkali akan mengalami begitu. Sesuatu yang selama ini membuat kita nyaman. Tapi harus disingkirkan oleh Tuhan. Supaya kita siap masuk ke sebuah masa yang berkelimpahan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ya harus dipersiapkan segala sesuatunya. Janji Tuhan masa kelimpahan. Tapi masuk masa kelimpahan itu ada banyak hal yang mesti kita persiapkan sebagai prosesnya. Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah, asal tetap jaga kedekatan dengan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Tuhan sudah siapkan, tetapi tetap percaya, tetap dekat sama Tuhan, tetap percaya, tetap dekat sama Tuhan. Supaya apa? Masa itu benar-benar bisa akan kita nikmati. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita bawa hidup kita kepada Tuhan.
Apapun yang terjadi hari ini, percayalah bahwa janjinya Dia akan membawa kita masuk pada masa kelimpahan. Sekalipun ada hal-hal yang mesti kita juga persiapkan, tapi hal yang tadi sudah Tuhan sampaikan kepada kita adalah jaga hidup dekat dengan Tuhan. Waktu kita jaga hidup dekat dengan Tuhan, tinggal dalam situasi yang kering pun tetap bisa menikmati kekayaan dan dari Tuhan. Ketika menghadapi situasi yang sulit untuk bisa diatasi oleh kekuatan manusia, Tuhan pun memberikan pertolongan. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini yang harus kita upgrade dari hidup kita adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu membutuhkan iman, membutuhkan keyakinan yang besar supaya kita benar-benar bisa mengerti bahwa ini waktunya Tuhan untuk membawa aku hidup dalam masa kelimpahan. Tetapi ingatlah bahwa prosesnya tetap harus kita jalani. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan sama-sama, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah iman yang dibutuhkan untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan melewati situasi kondisi apapun. Belajar percaya dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang memang tidak mudah. Tapi saya percaya bahwa waktu kita benar-benar bisa yakin Tuhan kita itu menolong kita, bersama dengan kita. Seperti pujian ini dikatakan, kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu upgrade iman dan percaya kita, untuk kita sungguh-sungguh meyakini bahwa setiap apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam hidup kita, melewati segala macam situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi.
Tuhan sanggup melakukannya bagi kita semua, asal kita bisa mempertahankan percaya dan iman kita kepada Tuhan, dan itu akan membawa kita juga semakin lebih dekat dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang mau sungguh-sungguh mengupgrade imannya, percayanya, Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mau terus meyakini bahwa janji Tuhan selalu dapat terjadi dalam kehidupan kita, janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita, saya undang untuk bisa bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari semuanya bawa setiap hati dan hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini sebabnya mari sembah Dia, sembah Dia dengan sungguh-sungguh, sembah Dia. Haleluya.
Yesus, Yesuslah Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Hosana bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rahman Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Aku percaya Tuhanku ajaib. bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa hari ini mengalami sesuatu dan membutuhkan anugerah, pertolongan, keajaiban, mujizat yang daripada Tuhan, mari taruh tangan kanan di dada masing-masing. Percaya, yakini, kita nyatakan dengan iman melalui pujian ini. Percaya Tuhan turun tangan untuk menolong, memberkati, menyatakan mujizat dalam hidup kita. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Lebih sungguh aku percaya. Imani dengan sungguh-sungguh. Pertolongannya diberikan bagi kita. Dia sanggup menolong kita di tanah yang kering sekalipun. Tuhan sanggup melimpahkan berkatnya bagi kita. Di saat yang tak mungkin sekalipun, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya atas kita. Percaya, percaya sesuatu untuk terjadi Tuhan kerjakan bagi kita semua. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan mari katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Ya Tuhan, Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan mari memberkatiku. lebih sungguh lagi katakan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ini pengakuan Kau kami, turun tangan ini deklarasi kami. memulihkanku. Ya, Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
terima setiap pertolongan Tuhan. Kami terima anugerah Tuhan. Kami terima mujizat yang dari Tuhan. Kami terima pemulihan yang dari Tuhan. Kami terima segala anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kami terima setiap pintu-pintu yang telah dibukakan oleh Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati dan masuk masa kelimpahan itu. Demi nama Yesus kami menerimanya dengan iman, dan tidak ada yang tertunda, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Semuanya mungkin, semuanya terjadi, tergenapi, termeterai dalam anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kami terima semuanya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin.